Pemerintah akan memberikan beragam insentif pajak bagi investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diyakini, pemberian insentif tersebut dapat menarik minat banyak investor sehingga dapat menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Dilansir dari Kontan, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, peraturan pemerintah PP yang akan mengatur mengenai pemberian insentif pajak di IKN akan ditandangani oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan segera akan diterbitkan kepada publik. Minggu ini akan ada peraturan pemerintah PP baru yang secara khusus akan mengatur tentang insentif bagi kegiatan investasi di IKN, ujar Bambang dalam acara Update on Business Opportunities in IKN, dikutip Senin, 23/1. Bambang memaparkan, setidaknya ada 6 ragam insentif atau relaksasi yang akan diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tax holiday untuk penanaman modal. Selain itu, ada juga insentif tax holiday atas relokasi kantor dan super tax deduction untuk kegiatan tertentu di IKN. Kemudian, ada juga insentif berupa perlakuan khusus dalam kebijakan administrasi kepabeanan dan cukai, perlakuan pajak khusus untuk kegiatan di pusat kegiatan ekonomi atau financial center di IKN, serta ketentuan PPN khusus. Ia menambahkan, selain menjalin kerjasama dengan para investor, IKN akan mendirikan badan usaha milik otorita, BUMO, yakni PT Bina Karya. Nantinya, BUMO ini akan menjalin kerjasama langsung dengan investor. Menurutnya, investor lebih senang melakukan kerjasama secara business to business, B2B, dibandingkan business to government, B2G. Dari investor lebih nyaman dengan B2B daripada melakukan dengan pemerintah, tandasnya. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, tax holiday yang diperuntukkan bagi IKN direncanakan akan diberikan kepada investasi infrastruktur, layanan umum, bangkitan ekonomi, serta pendirian atau pemindahan kantor. Selain itu, investor di IKN juga akan diberikan fasilitas super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, kegiatan pelatihan dan vokasi, serta sumbangan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Justinus menyebut, super deduction saat ini salah satunya diatur dalam PP 45/2019 JO. PMK 128/2019 untuk kegiatan vokasi berupa praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran sebesar 200% beserta PMK 153/2020 untuk penelitian dan pengembangan tertentu sebesar 300%. Dua skema tersebut mau diterapkan juga untuk IKN. Perlu digarisbawahi, tidak ada pembedaan fasilitas antara penanaman modal asing maupun dalam negeri. Selama memenuhi kriteria, pasti dikasih. Jadi tak perlu menyulut api di negeri sendiri, lebih baik bersama-sama memajukan investasi, ujar Prastowo dalam unggahan di Twitter pribadinya, dikutip Senin, 23/1. Ia mengakui, pemberian tax holiday memang akan menimbulkan trade-off antara potensi penerimaan dan tujuan-tujuan spesifik yang hendak dicapai, seperti menarik investasi. Namun, insentif pajak dinilai penting lantaran Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan bersama untuk menarik arus modal. Begitu pula dengan super tax deduction, Prastowo bilang insentif tersebut lazim diberikan pemerintah di suatu negara, sehingga masyarakat tidak perlu terheran-heran dengan kebijakan tersebut agar Indonesia tidak menjadi negara tertinggal dalam riset dan pendidikan. Setiap insentif akan dievaluasi efektivitas dan dampaknya. Ketika suatu insentif dinilai tak lagi efektif, maka pemerintah akan menghentikan pemberian insentif tersebut. Kita sudah sering melakukan ini karena perubahan model bisnis dan kondisi yang sangat dinamis, tandasnya.